Selamat datang di kegiatan orientasi mahasiswa. Pada sesi ini, kita akan mengenal salah satu bagian penting dalam pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat di instalasi farmasi RSUD Dr. R. Guteng Tarunadibrata Purbalingga. Sebelum masuk ke detail teknis, mari kita mulai dari gambaran umumnya terlebih dahulu. Pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan profesional yang dilakukan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien. Fokus utama pelayanan ini adalah memastikan obat dan alat kesehatan digunakan dengan aman, tepat, dan memberikan hasil terbaik bagi peningkatan kualitas hidup pasien. Instalasi farmasi bukan hanya tempat mengambil obat tetapi pusat kontrol mutu, keamanan, dan ketepatan terapi pasien. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih mendalam, mari kita lihat terlebih dahulu apa saja yang akan kita pelajari dalam materi PKPO hari ini. PKPO adalah singkatan dari pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Dan di dalamnya terdapat 5 komponen utama yang sangat penting dalam dunia farmasi klinik maupun pelayanan rumah sakit, yaitu yang pertama adalah penyimpanan obat, selanjutnya peresepan. Topik ketiga adalah pencegahan resistensi antimikroba. Kemudian kita akan mempelajari teknik aseptic dispensing dan yang terakhir kita akan membahas medication error atau keselamatan penggunaan obat. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu penyimpanan obat. Penyimpanan obat itu bukan sekadar menaruh obat di rak. Ada banyak aturan ketat yang harus dipenuhi agar obat tetap stabil, aman, dan tidak rusak sebelum digunakan. Obat itu sensitif, ada yang tidak boleh terkena panas, ada yang tidak tahan dingin, dan ada juga yang sensitif terhadap kelembaban. Karena itu, instalasi farmasi selalu memonitor. Suhu ruangan harus berada di kisaran 15-25 derajat Celcius. Suhu kulkas harus selalu 2-8 derajat Celcius. Kelembaban idealnya 45-55. Pengecekan dilakukan 2 kali sehari. Bila hasil pengecekan tidak sesuai, petugas wajib mencari penyebabnya, melapor, dan bila perlu menghubungi instalasi pemeliharaan agar segera ditangani. Selain itu, ada juga obat-obat yang dikategorikan sebagai high alert, obat yang bila terjadi kesalahan sedikit saja, risikonya bisa fatal. Contohnya insulin atau larutan konsentrat seperti KCL dan MGSO4. Obat-obat ini wajib diberi stiker high alert dan tidak boleh sembarangan disimpan. Bahkan, larutan konsentrat tertentu tidak boleh disimpan di ruang perawatan, kecuali ketika akan digunakan. Tujuannya agar tidak disalahgunakan atau salah pakai. Tidak hanya itu, di ruang perawatan, setiap obat wajib memiliki etiket identitas pasien. Obat tanpa identitas harus segera dikembalikan ke instalasi farmasi agar tidak terjadi kesalahan administrasi maupun pemberian. Dan jangan lupa, troli emergensi, troli yang hanya digunakan saat kondisi gawat darurat. Troli ini harus selalu lengkap, tersegel, dan dicek setiap bulan. Setelah dipakai, obat yang terpakai harus segera dilaporkan agar diganti. Termasuk juga penyimpanan B3 bahan berbahaya dan beracun yang memerlukan perlakuan khusus, dilengkapi MSDS, dan disimpan secara terpisah. Semua ini bertujuan agar keamanan kerja tetap terjaga. Materi selanjutnya adalah peresepan atau proses ketika dokter menuliskan obat untuk pasien. Di rumah sakit, peresepan bukan hanya soal menulis obat, banyak aturan harus dipenuhi. Resep harus jelas, lengkap, dan dapat terbaca. Harus sesuai formularium rumah sakit, dan untuk pasien BPJS harus sesuai Fornas. Dokter wajib menuliskan bentuk sediaan, aturan pakai, kekuatan dosis, dan keterangan khusus seperti PRN jika perlu, lengkap dengan batas maksimal penggunaannya. Ada juga pembatasan sesuai kompetensi dokter. Misalnya, obat anestesi hanya boleh diresepkan oleh spesialis anestesi, obat kemoterapi hanya oleh spesialis onkologi, dan obat psikotropika memiliki aturan durasi terapi tertentu. Selain itu, rumah sakit menerapkan automatic stop order. Ini adalah sistem pengingat otomatis untuk menghentikan obat-obat tertentu. Jika sudah mencapai batas aman penggunaannya, contohnya, ketorolak maksimal 5 hari untuk mencegah gangguan lambung dan ginjal, Petidin maksimal 2 hari
untuk mencegah akumulasi metabolit toksik. Sebelum batas waktunya berakhir, apoteker akan mengingatkan dokter atau perawat. Jika dokter ingin melanjutkan terapi, harus ada instruksi tertulis. Sistem ini terbukti sangat membantu mencegah efek samping serius. Sekarang kita masuk ke isu kesehatan global yang sangat krusial, resistensi antimikroba. Resistensi terjadi ketika bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik. Akibatnya, antibiotik yang biasanya efektif menjadi tidak berguna lagi. Masalah ini bukan hanya membebani rumah sakit, tetapi juga meningkatkan angka kematian. Di Eropa saja, lebih dari 25.000 pasien meninggal setiap tahun karena infeksi yang disebabkan bakteri yang resisten terhadap berbagai antibiotik atau yang kita sebut MDRO. Resistensi berbahaya karena membuat tenaga kesehatan lebih sulit menolong pasien, memperpanjang masa perawatan, meningkatkan biaya, dan tentu saja meningkatkan risiko kematian. Karena itu, rumah sakit menerapkan program pengendalian antimikroba yang melibatkan apoteker, dokter, dan seluruh tenaga kesehatan. Tujuannya memastikan antibiotik digunakan secara rasional, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat jenis. Berikutnya adalah teknik aseptik, yaitu proses menyiapkan dan mencampur obat steril dengan cara yang benar-benar bebas dari kontaminasi. Proses ini sangat penting untuk obat-obat injeksi atau infus yang harus steril sebelum diberikan kepada pasien. Prosedurnya dimulai dari memakai APD lengkap, membersihkan meja dengan Aquades dan alkohol 70%, menyiapkan alat dan membersihkannya, lalu melakukan pencampuran di ruang bersih. Di sini, detail kecil sangat penting. Tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh membawa barang yang tidak perlu, tidak boleh makan, minum, atau merokok, bahkan batuk dan berbicara pun harus diarahkan menjauhi area kerja. Kesalahan sekecil apapun dapat membuat produk terkontaminasi dan membahayakan pasien. Karena itu, teknik aseptik membutuhkan ketelitian, kebersihan, dan disiplin tinggi. Materi terakhir adalah medication error, yaitu kesalahan pemberian obat yang sebenarnya dapat dicegah. Kesalahan ini bisa terjadi di 3 tahap, yaitu: pertama, peresepan, dokter salah menulis obat atau dosis. Kedua, dispensing, petugas farmasi salah menyiapkan obat. Dan yang ketiga, administrasi, perawat salah memberikan obat kepada pasien. Untuk menangani dan mencegah medication error, rumah sakit menggunakan 2 metode analisis, yaitu RCA, Root Cause Analysis. Analisis ini dilakukan setelah kesalahan terjadi untuk mencari akar masalah. Tujuannya bukan menyalahkan individu, tetapi memperbaiki sistem. Kemudian yang kedua, FMAA, Failure Mode and Effects Analysis. Analisis proaktif. Kita berasumsi bahwa kesalahan bisa terjadi, lalu mencari titik-titik risiko sebelum kesalahan benar-benar muncul. Melalui evaluasi rutin, rumah sakit dapat memantau jumlah kejadian tidak diinginkan KTD, kejadian nyaris cedera KNC, dan kejadian sentinel. Hasil evaluasi ini akan menentukan langkah perbaikan seperti penyempurnaan SOP, pelatihan SDM, peningkatan sarana, dan perubahan sistem pelayanan agar keamanan pasien semakin terjamin. Demikian tadi rangkaian materi mengenai pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat.